Baru-baru ini viral teman-teman, yaitu marah-marahnya, murka-murkanya dari seorang Habib, yaitu Bahar bin Ali bin Smith. Lihat aja nanti ceramah saya nanti lebih jahat dari sebelum-sebelumnya, yang dimana beliau memberikan pernyataan tegas di depan jemaahnya, di depan majelisnya, bahwa dia mengatakan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dikatakan sebagai pengkhianat. Dia presiden karena telah disahkan, mau apa lagi coba? Kita udah berjuang, betul? Kita udah berjuang, udah turun ke jalan, udah demo. Tapi mau gimana lagi? Mau nggak mau ya harus terima. Tapi tetap bagi Bahar bin Smith, saya cap dia pengkhianat. Saya setelah nonton video itu, saya 50-50 teman-teman. Ada setujunya, ada tidak setujunya. Bagian tidak setujunya, di mana Bahar Smith ini marah-marahnya itu kadang tidak jelas. Seperti di video ini, menyebut Prabowo Subianto pengkhianat katanya. Padahal persaingan politik itu biasa. Persaingan politik di Indonesia itu biasa seperti itu. Ada tuduhan-tuduhan dan lain sebagainya. Ketika Pak Jokowi menang dulu, tuduhannya inilah, itulah. Ketika Pak Prabowo menang, ya begitu juga. Begini, begitu, begini, begitu. Pasti ada tuduhan-tuduhan yang dimana untuk menjatuhkan dari satu sama lain. Ya kita sebagai rakyat biasa teman-teman, apabila memang menyaksikan adanya hal-hal seperti ini, ya kita harus berkaca diri. Betul apa yang dikatakan oleh Bahar Smith. Saya sudah nonton video fullnya. Loh, kenapa Indonesia kok Prabowo jadi presiden? Udah jelas-jelas curang. Ngaca diri. Kita terlalu banyak berbuat dosa, terlalu banyak berbuat maksiat. Kita bangsa Indonesia mayoritas muslim terbesar, tetapi maksiatnya juga terbesar. Perbuatan dosanya juga terbesar. Lesbi di mana-mana, gay di mana-mana, mabuk di mana-mana, pelacuran di mana-mana. Pemimpin yang Allah berikan itu adalah cerminan dari perbuatan-perbuatan kita sebagai rakyat. Paham? Makanya Allah kasih pemimpin yang seperti itu ya karena perbuatan kita sendiri. Pemimpin adalah cerminan dari rakyatnya. Apabila kebanyakan rakyatnya bermaksiat, ya Allah akan uji dengan pemimpin yang sedemikian rupa. Dan itu bukan cuma Pak Prabowo, bukan cuma Pak Prabowo sendiri. Kan enggak kalau Bahar Smith itu nyebut Prabowo. Seolah-olah biang keroknya adalah Pak Prabowo. Ini tidak boleh teman-teman. Karena pemerintahan bukan cuma dipegang Pak Prabowo sendirian. Apalagi hanya beberapa hari yang lalu Pak Prabowo dilantik, lalu dicaci maki seperti itu. Bukan begitu caranya Pak Bahar. Kalau memang ingin menasihati untuk memberikan visi misi kepada Pak Prabowo, datangi, temui langsung orangnya, face to face, bertemu. Jika Bapak menetapkan dia dengan baik, membuat maslahat yang baik sebagai bagian dari ibadah, maka saya akan jadi orang pertama yang bersaksi di hadapan Allah hari kiamat. Allah Akbar. Dan saya kandung tangan foto seperti itu. Allah Akbar. Dan saya kandung tangan foto seperti itu. Allah Akbar. Tapi kalau Bapak khianat di amanah kepemimpinan, maka saya menjadi orang pertama yang akan bersaksi tentang kecurangan Bapak. Saya mohon akan gandakan siksa Bapak di neraka. Bertakwalah kepada Allah. Tapi berbeda kalau dengan Anda, dengan golongan-golongan Anda. Contohnya seperti Habib Adi Hidayat katanya. Itu Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat memberikan fatwa merasa benar dirinya. Ketika orang merasa benar dan banyak ulama lainnya menganggap dia salah, maka patut untuk dikritik. Untuk apa kritikan itu? Untuk menjadi pembanding antara pendapat satu dengan pendapat yang lain. Seperti saya tidak sependapat dengan Ustadz Adi Hidayat, saya memaparkan pendapat-pendapat ulama lain. Terserah kalian mau milih yang mana. Namanya pendapat. Tetapi kalau pemerintah ketika dia membuat kebijakan, dan kebijakannya ini bertentangan dengan syariat, nasihati, datangi langsung. Karena tidak semua pemerintah memiliki pengetahuan Islam atau agama yang dalam. Mungkin dia terpengaruh dengan A, B, C, D dan lain sebagainya. Bisa jadi. Jadi kita harus memberikan nasihat. Kalau dia caci maki, ya nasihat apapun tidak akan masuk. Pak Prabowo di mana dan Anda mencaci maki di mana juga. Rasulullah SAW menasihati kita untuk menasihati seorang pemimpin ya dengan cara tatap muka. Ya, mereka butuh nasihat, tapi bukan dicaci maki. Beda halnya dengan Anda berfatwa rokok halal bagi saya. Oh, rokok halal.
Rokok halal itu kan memperselisihi pendapat banyaknya ulama. Karena pendapat paling ringan di antara para ulama, rokok itu adalah makruh. Tidak sampai pada derajat halal. Anda menghalalkan rokok. Itu perlu untuk dikritik. Kalau Pak Prabowo, apa kebijakannya sampai saat ini? Belum ada. Dicaci maki begini begitu. Ya Allah, pengkhianat katanya. Ya kalau dulu memang kalian sekubu untuk mendapatkan suara, ya jelas. Sekarang karena sudah tidak sekubu, ya dianggap pengkhianat. Bukan pengkhianat itu namanya. Itu strategi politik. Masa tidak paham strategi politik? Saya saja bukan orang politik, paham kalau itu strategi politik. Belajar, kata Pak Prabowo apa? Belajar dari kegagalan. Ya, disupport oleh kalian para Habib Alawi, kalah. Jadi belajar dari kegagalan. Begitu, ya Anda juga belajar dari kegagalan. Dan gagal terus. Mendukung Prabowo gagal, mendukung Anies gagal juga. Berhasilnya apa? Di dalam tubuh kami ada darah kenabian. Itu yang berhasil menghipnotis umat. Kalau berbicara tentang hal-hal yang sedemikian rupa ini, polemik di tengah-tengah masyarakat, polemik nasab Anda, darah Anda itu yang katanya tersambung kepada Rasulullah SAW, itu lebih urgent daripada urusan presiden. Pejuang, orang lapangan, kata TIJ kan, orang lapangan. Kalau saya melihat hal seperti ini malah jatuhnya ini bukan seperti ulama. Kalau seorang ulama ketika memberikan nasihat itu kan selalu menyentuh hati, ya, memberikan motivasi untuk orang berbuat baik. Tapi kalau ulamanya seperti ini, bukan mendorong orang untuk berbuat baik lagi, tapi semakin buruk. Karena ketika orang dicaci maki seperti itu, maka yang muncul di hati itu kemarahan biasanya. Kemarahan. Saya ketika membuat video, ada sesuatu yang menyimpang, nyeleneh, aneh di dalam pendidikan agama, syariat. Saya juga tegas. Tapi tegasnya saya bukan mencaci maki, tapi menyampaikan kebenaran. Tidak menyebut orang tolol, tidak menyebut orang pengkhianat, dan lain sebagainya. Ya, kalau kita ingin berbicara hanya fokus kepada Pak Prabowo saja, salah. Indonesia ini bukan hanya dikelola oleh Pak Prabowo. Ada orang-orang di belakangnya, ada orang-orang di bawahnya, ada orang-orang di depannya, ada menteri-menterinya, ada anggota DPR-nya, ada ini, ada itu. Bukan Pak Prabowo sendiri yang ngatur-ngatur. Jadi begitu teman-teman. Di sini saya hanya ingin memberikan tanggapan terhadap video viralnya Pak Bahar Smith yang dimana mencaci maki Pak Prabowo Subianto yang baru dilantik menjadi presiden. Ingat, saya sebagai seorang warga Indonesia, ketika Pak Prabowo sudah dilantik sebagai pemimpin negara, saya tidak akan mengkritik-kritik dia lagi. Sebagaimana dulu ketika dia masih mencalon, Pak Prabowo mencalon. Saya kritik habis-habisan. Ada videonya kalau kalian mau lihat. Ada videonya kalau kalian ingin tahu bagaimana saya mengkritik dia. Pak Anies Baswedan. Pak Anies ini juga sering saya kritik. Banyak malah kritikannya. Karena sekubu dengan orang-orang sufi. 1000 malaikat, 1 juta malaikat diutus untuk kampanye. Saya kritik juga. Terus siapa lagi? Pak Ganjar Pranowo juga pernah saya kritik. Karena apa? Sekubu dengan Fuad Pleret. Karena sudah diutus katanya sama siapa namanya? Nabi Khidir untuk memenangkan Sontoloyo memang. Jadi ketiga-tiganya sudah pernah saya kritik, sudah pernah saya bahas sebelum mereka dilantik sebagai presiden. Begitu teman-teman. Jangan salah, saya juga mengkritik mereka, tapi sebelum mereka menjadi presiden. Tapi meskipun nanti Pak Prabowo ini menjadi presiden, ada kebijakan yang tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan janjinya dan lain sebagainya. Saya tidak ingin ujuk-ujuk menasihati mereka. Biarkan para asatid turun tangan. Bagaimana caranya? Ya diam-diam datangi, menyurati. Begitu teman-teman. Jadi mari kita berpikir, kalian kalau mau ngaji, silahkan ngaji. Carilah guru yang tidak seperti Bahar Smith ini, yang akan membuat orang emosi terus sepertinya. Ya Allah. Jadi semoga kalian berpikir. Apalagi Bahar Smith begini ya teman-teman.